Halo semuanya, yuk apa kabar deh? Semoga sehat-sehat selalu ya pastinya. Ketemu lagi dengan saya Ben, tentunya di ruangan curcol aku ini yang semoga bermanfaat. Dan di video kali ini aku ada kabar baik karena aku akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan untuk mengenal beberapa provinsi yang ada di Kanada. Are you ready for that? Pack your bag, get full of snacks, charge your phone with the internet, and let's go! Iya, siapa sih yang nggak suka traveling? Siapa yang nggak suka jalan-jalan? Coba aku pengen tahu. Pasti semua orang pengen jalan-jalan, traveling, yang pastinya akan dapat banyak sekali pengalaman ketika kita traveling gitu kan, atau jalan-jalan. Dari ketemu orang baru, ketemu budaya baru, foto-foto yang bisa diabadikan sebagai momen spesial dan lain sebagainya. Itulah pengalaman yang kita dapatkan ketika traveling. Memang agak susah di 2 tahun terakhir ini ya, karena memang pandemi masih di sekitar kita dan beberapa negara juga mulai lagi bergejolak dengan varian terbaru, dan semoga bisa terkendali ya secepat mungkin. Bagi bentuk persiapan kita, travelingnya kali ini virtual dulu ya. Kita akan jelajah atau traveling mengetahui beberapa provinsi yang ada di Kanada, terluas di benua Amerika bagian utara. Nih pertanyaan seperti ini, inilah negara Kanada. Ada yang tahu kira-kira ada berapa provinsi di sini di Kanada ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Aku akan kasih tahu pastinya. Negara ini memiliki 10 provinsi dan juga 3 teritori. Nah, di video kali ini kita akan jalan-jalan di 6 provinsi yang ada di Kanada. Kita akan mulai jalan dari paling barat di provinsi negara ini. Kita akan ketemu dengan provinsi British Columbia. Aduh, pertama kali aku lihat atau dengar gitu ya kata British Columbia itu kayak yang fancy banget nih, kayaknya di lokasi ini, tempat ini gitu kan. Emang iya gitu kan. Negara ini adalah provinsi ini, maksud saya, ada berlokasi di paling barat di negara Kanada yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nih, kalau misalkan di peta seperti ini lokasinya. Inilah British Columbia. British Columbia juga terkenal dengan alam yang cantik yang luar biasa, sebagai destinasi juga bagi wisatawan karena di situ ada banyak pegunungan, ada banyak lake juga, dan sebagai destinasi untuk wisatawan yang suka banget sama ski, kayaking, dan juga sepeda gunung. British Columbia beribu kota di Victoria, which is itu kurang begitu terkenal kali ya, kurang begitu familiar, tapi mungkin teman-teman lebih familiar dengan Vancouver, which is sudah populer banget ya. Kalau misalnya ngomong Kanada pasti ingat yang namanya Vancouver atau metropolitan city-nya di British Columbia. Ada juga sebagai salah satu kotanya adalah Whistler, di mana winter spot selalu menjadi tujuan bagi wisatawan di sana. Nextnya dari British Columbia kita punya Alberta. Provinsi ini, aduh aku nggak tahu kenapa dengar nama Alberta itu sudah kayak jatuh cinta sama Alberta gitu kan. Nggak tahu kenapa, dulu aku pengen ke situ tapi akhirnya aku di provinsi yang lain. Ini tetanggaannya sama British Columbia. Kalau misalkan dilihat di peta seperti ini lokasinya. Nah, karena ini berbatasan dengan British Columbia, dia juga punya banyak sekali ini ya, keindahan alam yang luar biasa. Ada pegunungan, ada juga Rocky Mountains yang terkenal banget, dan ini tempat ski dan hiking yang terkenal juga di Alberta ini. Dan dia juga terkenal dengan industri minyaknya dan juga cowboy culture di sana. Capital city dari Alberta itu adalah Edmonton, dan 2 kota yang terkenal sekali karena di sana ada national park, yaitu Jasper dan juga Banff. Mungkin teman-teman sudah tahu kali ya, mungkin sudah pernah lihat tentang Banff seperti apa. Cantik banget pastinya. Setelah itu nextnya Alberta ada Saskatchewan. Aku nggak tahu ini pronunciasinya bener apa enggak, Saskatchewan, semoga bener ya. Dia diapit dari Alberta dan juga Manitoba. Nah, seperti ini kalau misalkan dilihat dari peta. 2 kota besar di Saskatchewan itu adalah Saskatoon dan juga Regina.
Provinsi ini terkenal dengan fishing dan juga huntingnya. Dan ibu kota di Saskatchewan itu adalah di Regina itu sendiri. Pindah dari Saskatchewan, kita ke Manitoba. Lucu gak sih namanya Manitoba? Kayak apa gitu ya? Yang kayak bener-bener yang luar gitu kali ya, Manitoba itu. Ya, provinsi ini paling timur di Prairie Province ya. Kalau dilihat di peta seperti ini, sebagian besar di kota ini itu terdiri dari berbatuan perisai yang bahkan tidak berpenghuni kayak sekian ribu tahun gitu. Dan mostly mereka tinggalnya di daerah ini ya, kota. Kotanya itu adalah Winnipeg yang terkenal dengan beruang kutubnya dunia. Nah, kayak gini nih. Memang cuacanya agak ekstrim di sini ya. Bisa jadi kayak bener-bener paling dingin banget. Mungkin di bawah atau mungkin lebih dari minus 30 kali ya. Karena Alberta juga lumayan ekstrim winternya. Dia sampai minus 30 kemarin di minggu pertama winter di sini. Manitoba dia punya satu kota lagi namanya Christchurch, di mana ini terkenal banget 3 dari salah satu kota yang kita bisa melihat aurora yang cantik banget. Nah, ini nih kalau misalkan teman-teman belum pernah melihat aurora, aku kasih tahu cuplikannya ya. Nah, ini aurora. Nah, dari Manitoba kita ke sebelahnya lagi ada Ontario. Wah, kalau ini pasti semua sudah tahu dong. Ontario terkenal banget ini karena ini merupakan the most populous country. Di situ rumahnya orang-orang yang di sana juga, dan rumahnya buat kayak ada White House-nya pemerintah Kanada yang itu di Ottawa. Di sana kalau misalnya dilihat di peta seperti ini, di sana juga punya banyak tempat menarik kayak misalkan Algonquin Park, Niagara Falls, dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta punya Monas, di Ontario kita juga punya yang namanya CN Tower atau Canadian National Towers yang menjadi salah satu ikon dari Ontario. Kalau mengenai tentang Ontario, Toronto dong pastinya. Ini sudah terkenal banget ya sebagai metropolitannya di provinsi Ontario. Next, Quebec. Quebec ini merupakan salah satu provinsi yang cukup terkenal juga karena ini merupakan secondary most populous country di Kanada dan terkenal sebagai French speaking province. Jadi mostly di sana itu menggunakan bahasanya bukan bahasa Inggris tapi bahasa Perancis. Itulah kelebihan dari Quebec. Dan dia juga mempunyai salah satu attractions buat turis, di mana dia ada historical places yang bertempat di Santa Lawrence dan juga Montreal. Lucu ya namanya. Nah, itu tadi 6 dari 13 provinsi dan teritori yang ada di Kanada. Mulai dari paling barat tadi ada British Columbia, next tetangganya itu ada Alberta, tetangganya lagi itu ada Saskatchewan, dan tetangganya Saskatchewan itu ada Manitoba. Setelah Manitoba itu ada Ontario, dan setelah Ontario itu ada tetangganya lagi yang namanya Quebec. Nah, kita masih punya sekitar 4 lagi provinsi dan juga 3 teritori. Nah, semoga aku akan di next video aku akan ngebahas itu semuanya. Dan mungkin itu bisa menjadi alternatif teman-teman semuanya yang saat ini sedang ada plan untuk bermigrasi atau bisnis itu baik itu untuk sekolah, untuk berbisnis, atau untuk bekerja di Kanada, sebagai alternatif untuk referensi tempat atau provinsi di mana teman-teman mau tinggal atau bermigrasi ke Kanada. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video dan bye.